Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, rumusan hati, tip di seputar kata-kata. Ini sudah rekam belum ini? Oh, sudah rekam. Semoga Anda selalu sehat. Nah, begini. Ada suatu hal yang mungkin pernah kita lakukan, yang pernah kita alami, yang kadang-kadang kita tidak sadar. Ya, bisa untuk orang tua, bisa untuk para pemimpin, untuk para ketua, dan lain sebagainya. Ada dua hal yang kadang-kadang kita lupa. Begini, kalau kita melihat sesuatu yang kelihatan tidak baik, itu kadang-kadang kita marah, kita nggak cocok, kita agak bingung, dan kita agak emosional. Kemudian kalau kita melihat suatu kebaikan, kadang-kadang kita diam saja, seperti nggak peduli. Sebagai contoh, mungkin kalau kita sebagai orang tua, saat melihat anak kita itu berbuat tidak baik, kita mungkin ngomel, memarahi. Kalau seperti itu dilakukan, itu nggak baik. Jangan seperti itu dong. Itu tidak baik, kalau jangan diulangi lagi. Tetapi apakah kita sadar bahwa kadang-kadang anak kita itu berbuat baik dinengti, tidak digubris, didiamkan saja. Nah, itu kan berarti sesuatu yang tidak adil. Ya, intinya kalau anak kita berbuat baik, ya kita rasanya itu alam, kita sapa, kita hargai, kita semangati, kita nilai, kita dukung, sehingga seimbang dengan jika anak kita berbuat tidak baik, kita sedikit menasihati. Jangan sampai baik didiamkan, saat jelek kita emosi, itu namanya tidak adil. Sehingga harus ada keadilan. Dimana anak itu berbuat baik, kita sapa mereka, kita dukung mereka, kita semangati mereka. Jika anak-anak kita berbuat tidak baik, kita nasihati, kita beri motivasi dan lain sebagainya, sehingga ada keadilan. Jangan bahasane wong apik di tengah, bahasa elek diomahi, itu namanya juga nggak adil. Ya mungkin barangkali juga sebagai seorang ketua, seorang kepala seperti itu, jika anak buahnya yang berbuat baik, ya sedikit agak dihargai, ucapan terima kasih, diberi dukungan motivasi supaya semangat. Mengapa demikian? Artinya itu memang bukan maksud kita berbuat baik itu ada imbalan dunia, tidak ya. Tetapi intinya bahwa kebaikan ini akan ada tetap di mana-mana, bahwa perbuatan itu baik. Kalau perbuatan baik itu berarti kan kata-kata baik itu harus ada. Tuh, sehingga jangan hanya asal kalau anak buah kita ataupun bawahan kita mungkin berbuat salah lalu kita menasihati, bahasanya Ibu Jawa itu ngomai saja. Tapi setelah baik didiamkan saja, nggak seperti itu. Seperti ada keadilan ya. Kalau baik ya kita beri dukungan, ya, aplaus apalah, ucapan terima kasih pada tidak ada kebaikan. Jika berbuat tidak baik, dan kita nasihat, sehingga ada keadilan yang dirasakan bagi para anak-anak kita, bagi anak buah kita, bagi para pegawai kita, itu seperti itu. Yang kedua, ada gambaran begini. Kalau kita menasihati kepada orang lain ataupun anak buah kita, anak kita, ya intinya boleh, yang memang kewajiban kita untuk menasihati.
untuk berbuat kebaikan kepada siapa saja. Tapi satu lagi yang mungkin tidak bisa disanggah, nasihat kita begini. Saya tidak peduli kepada kamu itu siapa. Bahasanya itu orang peduli kowe siapa. Tapi yang saya pedulikan bahwa kamu siapa sama makhluknya Tuhan, makhluknya Gusti Allah, di mana sama-sama sebagai makhluk sama-sama perlu nasihat. Intinya bahwa saya menasihati kalian itu masalahnya saya takut terhadap tuntutan yang terjadi. Tuntutan apa maksudnya? Begini ya, di monggo-monggo kalau mungkin jenengan percaya atau tidak, mungkin bisa komen-komen. Artinya tuntutan itu ada di akhirat besok. Ya. Maksudnya jika ada kesalahan di dekat saya, kok saya tidak menasihati dan dia atau kalian sampai terjerumus di akhirat yang nggak baik, nanti di sana bisa menuntut saya. Masalahnya apa loh? Dulu di dunia dengan tahu ada kesalahan tidak diberitahu kok, sehingga kan saya hanya seperti ini. Maka jenengan tanggung jawab mengapa hal itu tidak kamu lakukan. Gitu. Istilahnya kita itu menasihati takut adanya tuntutan, karena memang betul-betul itu tidak baik. Ada sesuatu yang tidak baik sekitar kita, sudah saatnya kita untuk menasihati. Intinya saya tidak peduli kamu, saya cuma takut akan tuntutan kamu jika kamu nanti di akhirat ada suatu kesalahan tidak di tempat yang layak bagi kamu. Akhirnya kamu menuntut kepada saya, karena saya tahu setelah di dunia tidak memberitahu bahwa itu adalah kesalahan, akhirnya kamu terjurus seperti itu, jika saya dituntut di akhirat besok. Nah, itulah gambaran kita. Monggo intinya bahwa kebaikan yang ada kita tetap sertakan di mana-mana. Ya, inti kata saya tadi adalah bahwa kalau kita berhadapan dengan anak kita, dengan anak buah kita, dan pegawai kita, ya kalau ada kebaikan kita hormati, kita sanjung, kita hargai, kita ucapkan terima kasih. Ada kesalahan kita nasihatin. Artinya jangan seperti ini, benar dinengke, salah tomai, benar dinengke. Jika tidak demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, terima kasih. Silakan untuk komen-komen jika ada suatu hal yang bisa menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.